Saudara-saudara, katekismus minggu lalu membahas tentang apa itu dosa. Dan kita belajar bahwa dosa adalah menolak, mengabaikan, dan memberontak terhadap Tuhan. Tidak memperlakukan Tuhan selayaknya Tuhan, dan tidak memberikan penghormatan yang semestinya kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, perbuatan dosa yang paling sering dijabarkan adalah dosa penyembahan berhala. Jadi apa itu penyembahan berhala? Saudara-saudara, ketika kita bicara soal penyembahan, maka artinya kita sedang berbicara tentang sesuatu yang kepadanya kita bergantung sepenuhnya. Kepada sesuatu itulah kita kemudian mengharapkan hal-hal yang baik yang kita butuhkan. Dan kepada sesuatu itulah kita mencari perlindungan ketika mengalami ancaman dan bahaya. Sehingga penyembahan berhala artinya adalah menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada sesuatu selain kepada Yesus Kristus yang bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus menciptakan seluruh alam semesta berserta dengan isinya, dan yang sudah datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita dengan mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit untuk memberikan kita pengharapan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mengandalkan diri sendiri, bergantung sepenuhnya pada diri sendiri, bergantung sepenuhnya pada kekuatan dan kemampuan diri sendiri adalah wujud penyembahan berhala. Karena itu berarti kita menggantungkan diri kita pada diri kita sendiri yang adalah ciptaan dan bukan kepada Tuhan yang menciptakan. Saudara-saudara, Tim Keller mengatakan bahwa penyembahan berhala adalah mencintai segala sesuatu lebih dari Yesus dan memperlakukan segala sesuatu seperti atau sebagai lebih penting dari Yesus Kristus untuk mendapatkan makna hidup, kebahagiaan, keamanan, pengharapan, dan harga diri. Ini berarti segala sesuatu atau apa saja, termasuk hal-hal yang baik sekalipun, berpotensi menjadi objek penyembahan berhala kita. Sebagai contoh, memiliki anak dalam keluarga adalah hal yang baik. Tapi ketika anak menjadi lebih penting dari Yesus Kristus, atau ketika kebahagiaan kita ditentukan oleh kondisi anak kita pada hari itu, maka jangan-jangan kita sudah jatuh dalam penyembahan berhala anak. Sama halnya dengan uang. Memiliki uang dalam tabungan tentu sangat baik. Tapi kalau rasa aman, nyaman, dan makna hidup kita ditentukan oleh kondisi keuangan kita lebih dari Yesus, maka jangan-jangan kita sudah menjadikan uang sebagai berhala kita. Saudara-saudara, sangat penting untuk kita memahami arti penyembahan berhala. Karena dosa yang satu ini dapat tumbuh menjadi bagian dari hidup kita untuk waktu yang lama dan dapat berakar mendalam sekali sebelum akhirnya muncul ke permukaan dan kita baru sadar kalau kita sudah melanggar hukum Allah. Sebagai contoh, memiliki karir ada hal yang baik dan tentunya ini bukan dosa. Seiring dengan membaiknya karir, otomatis uang yang didapatkan juga lebih banyak. Dan dengan uang yang lebih banyak, kita bisa membeli kenyamanan lebih juga. Kita bisa membeli keamanan lebih dan status kita di masyarakat menjadi lebih baik juga. Kita senang dengan ini, kita puas dengan ini, dan tanpa disadari, kita tidak mau dan mulai takut kehilangan ini. Kenyamanan, keamanan, dan status kita sekarang menjadi hal penting dan tanpa kita sadari sudah menjadi berhala kita. Kehidupan berjalan terus. Kita bekerja semakin keras untuk mempertahankan dan bahkan kalau bisa untuk lebih nyaman, aman, dan terpandang lagi. Dan kita mulai mengorbankan waktu istirahat kita dan waktu bersama keluarga kita. Setelah sekian lama ini berlangsung,
Tanpa kita sadari kita menjadi orang yang sulit berbelas kasihan, mudah marah, dan memiliki toleransi yang rendah terhadap orang lain. Buah-buah roh yang seharusnya bertumbuh pada seseorang yang percaya, sekarang mandek atau layu. Relasi dalam keluarga semakin dingin. Relasi dengan teman hanya ada kalau kita rasa membawa keuntungan. Otherwise, waste of time. Relasi dengan orang-orang yang tadinya kita hindari, malah sekarang menjadi terjalin. Dan ini bisa berlangsung lama, sebelum akhirnya berujung pada praktek penipuan, kebohongan, perselingkuhan, dan perzinahan. Yang sekarang jelas-jelas nyata, merupakan dosa melanggar hukum Allah. Saudara-saudara, semua dosa ini asal usulnya dari dosa penyembahan berhala yang tidak terdeteksi dan tertangani dengan baik. Sebagai penutup, mari kita sering-sering memeriksa hati kita. Tanyakan pada diri kita sendiri, kenapa saya sedih sekali ketika kehilangan sesuatu? Atau kenapa saya senangnya itu senang sekali ketika mendapatkan sesuatu? Tanyakan, kenapa saya marah ketika pasangan saya mengatakan yang satu itu? Atau kenapa rasa iri hati saya muncul ketika bertemu dengan orang yang satu itu? Tanyakan juga, hal apa yang muncul pertama kali kalau kita sedang melamun? Atau mimpi apa yang membuat kita terbangun di waktu malam? Semua pertanyaan-pertanyaan ini baik untuk kita tanyakan pada diri kita sendiri, agar kita tetap waspada pada penyembahan berhala yang dapat merusak jiwa kita dan relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.